Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Septia Emi Ambersari. Saat ini saya sedang menempuh studi di program pendidikan dokter gigi spesialis di FKG UGM sebagai residen ortodonsia. Dan pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan case report mengenai treatment of class 1 malocclusion with simple anterior crossbite using semi-fixed orthodontic appliance. Kasus yang akan saya presentasikan ini merupakan kasus dari salah satu pasien saya di RSGM Prof. Sudomo di bawah bimbingan Dr. Gigi Krisnawati, Magister Kesehatan, Spesialis Ortodonsi, Konsultan. Seperti yang telah kita ketahui, terdapat banyak klasifikasi terkait piranti ortodonti. Namun, klasifikasi piranti ortodonti yang paling sederhana adalah berdasarkan kemampuan pasien untuk melepas piranti ortodontinya, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, piranti ortodonti lepasan, yang kedua, piranti ortodonti cekat, dan yang ketiga adalah piranti ortodonti semi cekat. Definisi dari 2 jenis pertama tadi tentunya sudah banyak dipahami. Sedangkan jenis yang ketiga, yaitu piranti ortodonti semi cekat, adalah piranti yang memiliki beberapa bagian cekat yang menempel di permukaan gigi sehingga tidak dapat dilepas oleh pasien, dan dikombinasikan dengan piranti yang dapat dilepas pasang oleh pasien. Perawatan pada kasus malocclusi angle kelas 1 seringkali tidak mudah karena adanya permasalahan lain yang mengikuti, seperti crossbite anterior dan gigi supernumerary yang memerlukan pencabutan. Umumnya kasus ortodonti yang melibatkan pencabutan gigi dalam rencana perawatan memerlukan perawatan ortodonti menggunakan piranti ortodonti cekat. Namun, pada pasien yang menolak, maka penggunaan piranti ortodonti semi cekat dapat menjadi pilihan perawatan. Laporan kasus ini merupakan kasus dari seorang pasien perempuan berusia 24 tahun dengan malocclusi angle kelas 1, SNA 85,3, SNB 83,9, dan ANB 1,4 yang mengindikasikan kondisi skeletal kelas 1. Kondisi tersebut disertai dengan crossbite anterior sederhana dan ectopic caninus karena adanya gigi supernumerary di regio kanan atas. Gigi yang crossbite dan caninus ectopic ini menyebabkan pasien kurang percaya diri saat tersenyum. Adanya pencabutan dalam rencana perawatan pada kasus ini merupakan kondisi ideal untuk penggunaan piranti ortodonti cekat. Namun, karena alasan finansial, pasien menolak menggunakan piranti ortodonti cekat, sehingga piranti ortodonti semi cekat akhirnya menjadi pilihan perawatan. Berikut ini adalah foto kondisi intraoral pasien sebelum perawatan. Tampak pada sisi kanan atas terdapat gigi supernumerary di antara gigi 14 dan 15. Adanya gigi supernumerary ini menyebabkan gigi 13 menjadi ektopik dan gigi 12 palatoversi crossbite terhadap gigi 42-nya. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perawatan menggunakan piranti ortodonti semi cekat pada kasus ini bertujuan agar jalannya perawatan dapat lebih efektif dan efisien dalam mengkoreksi crossbite anterior. Karena dalam jalannya perawatan melibatkan pencabutan gigi supernumerary dan distalisasi gigi caninus serta premolar. Tindakan tersebut tentunya akan sulit dilakukan jika hanya menggunakan piranti ortodonti lepasan saja, sehingga piranti ortodonti semi cekat menjadi pilihan dalam rencana perawatan. Perawatan pada rahang atas dimulai dengan menggunakan alat ortodonti cekat pada gigi 17 sampai 13 menggunakan bracket edgewise slot 0,022 inch. L-loop kemudian dipasangkan pada distal gigi 13 dan 14 menggunakan SS wire 0,014 inch dan dilanjutkan dengan ukuran 0,016 inch dengan tujuan leveling dan alignment. Setelah leveling dan alignment selesai dilakukan, dilanjutkan dengan melakukan retraksi pada gigi 14 dan gigi 13 secara bertahap menggunakan SS wire ukuran 0,016 kali 0,022 inch. Kedua tahapan tersebut dilakukan selama 8 bulan hingga retraksi caninus dan premolar selesai dilakukan.
Setelah retraksi gigi 14 dan 13 selesai dilakukan, maka dilanjutkan penggunaan piranti ortodonti lepasan pada rahang atas untuk mengkoreksi gigi 12 yang palatoversi menggunakan simple spring. Untuk rahang bawah, piranti ortodonti yang digunakan adalah piranti ortodonti lepasan dan digunakan sejak awal perawatan. Tujuan dari penggunaan alat ortodonti lepasan pada rahang bawah adalah untuk melakukan koreksi diastemata yang terjadi di antara gigi gerigi pada rahang bawah. Sehingga pada rahang bawah tidak diperlukan alat ortodonti cekat, hanya menggunakan alat ortodonti lepasan saja. Berikut ini adalah desain piranti ortodonti lepasan yang digunakan pada kasus ini. Pada rahang atas digunakan simple spring untuk mengkoreksi palatoversi dari gigi 1-2. Sedangkan pada rahang bawah digunakan labial arch yang disertai dengan coil untuk mengkaitkan elastik. Tujuannya agar proses space closing dari diastemata pada rahang bawah bisa lebih efektif dan efisien. Elastik yang digunakan berukuran 5/16 inch 3,5 oz dan digunakan sepanjang hari. Ini adalah foto intraoral jalannya perawatan sebelum dan sesudah pada kedua rahang. Perawatan ini masih berjalan hingga saat ini untuk mengkoreksi gigi 1-2 yang palatoversi dan mencari interdigitasi anterior yang baik pada kedua rahang. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah bahwa kombinasi alat ortodonti lepasan dan semi cekat dapat digunakan sebagai pilihan perawatan untuk kasus yang melibatkan pencabutan dan retraksi kaninus serta premolar pada pasien yang menolak menggunakan alat ortodonti cekat. Sekian presentasi laporan kasus dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Dan untuk waktu serta kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.